Baik, sudah dengar suara Ibu? Dengar? Sudah. Ya, kita mulai saja ya. Waktu sudah hampir jam 8. Baru 18 orang. Berapa orang anak semuanya? 30. 30. Baik, sudah lebih dari separuh. Kita mulai aja ya. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, mari kita buka pertemuan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Tuti, dengan mata kuliah yang berbeda lagi. Di semester ini saya mengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam. Ini adalah mata kuliah khusus jurusan PAI, artinya dipersiapkan untuk seorang calon guru, gitu ya. Artinya ini adalah mata kuliah wajib, mata kuliah jurusan. Setelah kita bertemu di beberapa mata kuliah, maka kemudian catatan pertama adalah bahwa Ibu Tuti yang lama adalah berlaku untuk Ibu Tuti yang sekarang, gitu. Paham ya maksudnya? Artinya segala aturan yang berlaku di mata kuliah kemarin, kita kan baru semester kemarin masih ada perbandingan pendidikan. Lalu di semester ini Ibu ditugaskan lagi di kelas Anda untuk mata kuliah sejarah pendidikan. Maka semua aturan yang berlaku di mata kuliah kemarin berlaku di mata kuliah ini. Jadi Anda semua kelas E khususnya sudah kenal semua siapa Ibu Tuti, bagaimana ciri khas Ibu Tuti, dan bagaimana prosedur perkuliahan dengan Ibu, gitu ya. Kita ini kuliah dengan Ibu dengan mata kuliah yang keberapa? Yang ketiga, dak ya? Ketiga apa? Ketiga? Iya. Keempat apa ketiga? Keempat. Ada dasar-dasar pendidikan, kemudian sejarah Islam dan peradaban Melayu, perbandingan pendidikan, dan yang sekarang sejarah pendidikan di dunia Islam. Iya, yang keempat, luar biasa. Barangkali ini adalah interaksi terakhir untuk kelas Anda dengan mata kuliah yang berbasis pendidikan. Di semester depan, semester 6 biasanya Ibu nggak masuk. Karena Ibu masuk biasanya di semester 4 dengan mata kuliah perbandingan lagi di adik tingkat Anda, gitu ya, adik kelas. Jadi ini mata kuliah terakhir, dan mungkin kita ketemunya di semester depan itu hanya beberapa mahasiswa yang tergabung dalam micro teaching, gitu ya. Biasanya Ibu membimbing micro teaching yang digabung dengan kelas-kelas lain, gitu. Baik, karena kita hanya menjalankan menyambung gawe, gitu, dak. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita sepakati awal, tetapi kita hanya melakukan gawe yang kemarin, maka tidak banyak yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Baik, yang pertama adalah tadi sudah masukkan di grup materi-materi yang akan kita bahas pada semester ini. Sudah, Bu. Ada itu judul-judul makalah itu. Di mata kuliah ini kita dibebankan dengan 13 materi, ya. 13 materi artinya tergabung dalam 13 kelompok seperti Lamula. Nah, kita pertemuan kuliah minimal 14 kali dan maksimal 16 kali. Maka kemudian 14 kali itu adalah tatap muka dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Untuk yang pertama, hari ini sudah dihitung sebagai pertemuan 1, ya. Ya. Dan selanjutnya kita juga kuliah tetap tidak offline, ya. 1 semester ini masih online 100%. Lalu yang perlu Anda ketahui bahwa yang Zoom ini hanya bisa dilakukan maksimal 3 kali, ya. 3 kali
yang kita sesungguhnya gunakan adalah e-learning. Ibu mau pastikan apakah Anda semua sudah bisa menggunakan aplikasi e-learning? Belum bisa masuk. Belum. Ikut pelatihan enggak? Sudah ikut pelatihan belum? Nah, itu anak-anak D tadi malam masih banyak yang belum bisa masuk, katanya kuncinya untuk masuk enggak bisa. Nanti akan Ibu ulang bikin kunci baru ya. Anda harus tetap belajar. Kalau Anda hari ini belum bisa, usahakan belajar bagaimana caranya Anda bisa. Yang jelas minggu depan kalau bisa kita enggak lagi Zoom. Biaya Zoom ini besar. Ya. Ya, Bu. Nah, kita pakai e-learning. Usahakan Anda bisa masuk. E-learning yang mata kuliah Ibu sudah aktif. Nanti akan Ibu share di grup key-nya ya, kuncinya untuk masuk. Anda mengabsen diri sendiri di sana dan segala sesuatunya Ibu sampaikan lewat sistem itu, lewat e-learning ya. Ini karena pertemuan pertama, oke lah, karena Anda belum semuanya bisa bisa menggunakan e-learning, maka Ibu samakan semuanya di pertemuan pertama kita Zoom seperti ini. Ya, Bu. Baik, berikutnya adalah yang harus kita sepakati pada hari ini adalah pembagian kelompok. Seperti biasa, ada 13 materi, berarti kita anak E dibagi 13 kelompok. Nah, Ibu mau tanya, yang membagi kelompok kamu apa Ibu? Ibu. Nah, nanti minta tolong kirim atau list absen di grup, nanti Ibu bagi kelompok. Sudah dibuat dari absennya tadi? Sudah. Ya, silakan list nama Anda di grup, nanti yang mendapat tugas makalah adalah sesuai yang hadir pada hari ini. Ya, nanti akan Ibu share di grup Anda masuk di kelompok berapa. Lalu seperti aturan yang lama ya, aturan yang lama bahwa pembuatan makalah diberikan waktu kepada Anda 1 minggu. Seperti kesepakatan yang lama lah. Samo kesempatannya kelompok 1, 2, 3 sampai 13 waktu yang diberikan membuat makalah 1 minggu dari hari ini. Berarti minggu depan, Selasa depan tanggal 6 enggak salah tuh, tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 6 makalah Anda pastikan sudah kirim lewat e-learning. Kalau Anda berkesulitan mengirimnya lewat e-learning, silakan di Japri saja atau di WA grup. Di grup lah aja. Jangan Japri lah, di grup. Di grup kelas E. Ya, dikirim dalam bentuk Word atau filenya dalam bentuk Word aja. Masih berlaku aturan lama, minimal 8 lembar, maksimal 12 lembar, dan semua aturan yang berlaku kemarin masih berlaku pada hari ini. Ya, tidak perlu lagi Ibu jelaskan. Nah, nanti berikutnya akan Ibu share ke grup nama-nama buku yang bisa Anda baca sebagai referensi dalam membuat makalah. Ya, nanti silabusnya Ibu kirim ke grup. Lalu minggu depan kan paling lambat hari Selasa kan Anda sudah mengirim makalah, ya kan? Berikutnya tugas Anda adalah presentasi makalah. Karena kita adalah sistemnya online, maka makalah Anda presentasikan dengan cara mengirim video presentasi. Nah, kalau Anda satu kelompok bertiga, yang presentasi yang divideokan kan tempat Anda tinggalnya berjauhan nih kan? Nah, sulit untuk ketemu, maka kemudian silakan memilih salah satu anggota kelompok untuk presentasi dan divideokan. Videonya itu kirim ke grup atau kirim via e-learning. Terserah, kalau ada kesulitan lewat e-learning di grup WA saja. Ya, Bang? Iya, Bang? Oh iya, iya. Bentar, Tuti lagi ngajar ya, ya. Itu dikirim ya.
Baik, Ibu ulangi lagi. Ibu ulangi lagi. Karena kita online, maka makalah filenya Anda kirim ke grup atau via e-learning, lalu Anda mempresentasikan makalah Anda itu dengan cara mengirim video presentasi. Ya. Kalau jangan berisik, di mute aja. Kalau yang Anda itu satu kelompok bertiga, yang presentasi cukup 1 orang. Ya, 1 orang videokan yang presentasi, lalu videonya itu dikirim ke grup WA atau e-learning. Dimut, biar nggak ribut. Paham? Paham, Bu. Nah, lalu durasi video yang dikirim itu adalah maksimal 10 menit, kalau bisa 7 menit aja. Ya, 7 menit aja. Yang disampaikan hanya poin-poin dari makalah Anda. Gitu ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, Anda mengirim video 1 hari sebelum jadwal Anda presentasi. Paham? Paham. Kalau umpamanya minggu depan, berarti kan pasti yang termasuk yang akan presentasi adalah kelompok 1. Kelompok 1. Maka kemudian kelompok 1 wajib mengirim video paling lambat hari Senin sore. Paham? Ya, Senin sore harus mengirimkan video presentasi oleh kelompok 1 yang diwakili oleh 1 orang saja memvideokan. Oke ya? Oke, Bu. Oke, lalu kalau ada kesulitan apa-apa, silakan Anda hubungi Ibu lewat WA grup boleh, Japri juga boleh. Kita menggunakan semuanya berhubungan lewat WhatsApp. Ya. Nah, aturan berikutnya adalah bahwa kita melaksanakan UTS setelah dibahas makalah 6. Itu yang Ibu kirim itu kan kelompok 7 enggak ada tuh. Yang ada hanya 1 sampai 6, kemudian 8 sampai 13. Artinya adalah kelompok 7 itu dihilangkan, nanti akan diganti dengan UTS. Terlepas UTS-nya itu bisa nanti take home, bisa nanti resensi buku, atau nanti mencari jurnal. Belum dipastikan pada hari ini. Oke? Nah, barangkali itu hal-hal penting yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini, dengan satu catatan bahwa perkuliahan kita ini tidak mengurangi arti dari dari mutu perkuliahan seperti offline gitu ya. Kita melaksanakan perkuliahan ini dengan online, dengan e-learning, itu bukan berarti karena ada COVID, bukan. Tetapi adalah karena tuntutan zaman gitu ya. Pada hari ini perguruan tinggi yang sudah berlabel universitas sudah merupakan satu tuntutan untuk pembelajaran secara e-learning. Gitu ya. Dan untuk selanjutnya e-learning ini tetap berjalan gitu. Jadi bukan karena COVID saja kita harus melaksanakan pembelajaran online ini atau e-learning ini. Nah, seperti Ibu ulangi lagi, pastikan Anda bisa menggunakan e-learning biar tidak repot gitu ya. Kita langsung berhubungan lewat e-learning. Nah, tapi nyampang seperti Ibu bilang tadi, nyampang di minggu depan masih ada kendala. Mungkin kayak kemarin kami kuliah di kelas C dan D, itu nggak bisa, memang learningnya lemot karena servernya tidak kuat gitu ya. Kita tetap bersepakat lagi nanti melalui WA group. Seperti apa kita menjalankan, yang penting perkuliahan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan perkuliahan ini berakhir di 31 Desember 2020. Nah, maka waktu kita untuk UAS adalah rentang waktu antara 2 sampai 10 Januari 2021.
Nah, nanti akan kita sepakati waktu UASnya akan dilaksanakan secara serempak 6 kelas. PAI 5A, B, C, D, E, dan F. 1 kali waktu atau satu kesempatan, satu kali ujian gitu. Tidak bergantian karena materinya sama, dosennya juga sama, yang berbeda adalah mahasiswanya. Gitu ya? Paham kira-kira? Ya, Bu. Oke. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan Ibu berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Kalau ada yang kurang jelas. Jadi, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau presentasi makalah itu nggak ada sesi tanya jawabnya, Bu ya? Adalah, kan yang di video kan cuma presentasinya. Setelah itu, nanti kan video itu kan dikirim ke grup tuh. Kawan-kawan kan nonton tuh Anda presentasi. Ya dah. Sudah gitu, nanti setelah waktu berikutnya di hari Minggu itu juga, pamannya minggu depan nih, kan Ibu bilang tadi dikirim video presentasi sehari sebelum hari presentasi gitu ya, atau Minggu dia tampil. Nah, kan berarti Senin sore besok sudah dikirim oleh kelompok 1 video dia presentasi makalahnya. Berarti kan kawan-kawan udah nengok tuh apa materi yang dia bahas. Kemudian materinya kan makalahnya kan udah di-share ke grup, udah pada baca. Ya kan? Nah, di pagi Selasa seperti ini, hari Selasa pagi jam 7.30, kawan-kawan semua warga 5E silakan mengomentari, bertanya, memberikan tanggapan kepada makalah yang dipresentasikan oleh teman tadi lewat video itu. Seperti itu. Nah, silakan bertanya lewat semuanya, kita lewat online, nanti kan ada, kalau di e-learning itu kan ada forum diskusi tuh. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ditanggapi oleh teman. Iyo, pas jamnya kita kuliah itulah ditanggapi. Itu ya? Iya, Bu. Iya. Paham Iqbal? Ya, silakan yang lain kalau ada lagi. Bu. Ya. Untuk waktu videonya, Bu? 7 menit. 7. Kalau paling cepat paling lambat 10 menit. Jadi kalau lamonnya nanti nggak masuk, nggak terkirim itu ke grup 10 menit lah. Atau nanti via kalau kamu ada punya channel YouTube, di linknya aja, kirim linknya aja, teman-teman bisa mengklik linknya, bisa nonton via YouTube. Terserah. Biasanya kalau linknya aja dikirim mudah masuk gitu ya ke grup. Atau ke e-learning itu. Kebetulan kemarin kami mencoba kalau dimasukkan di e-learning itu, Ibu coba kirim video, durasinya hanya 7 menit, enggak bisa masuk. Enggak mau dia. Nah, yang bisanya itu dikirim linknya aja. Nanti teman-teman bisa buka di YouTube. Di YouTube, iya. Klik linknya nanti akan bisa Anda tonton via YouTube. Gitu. Lebih efektifnya begitu. Jadi linknya aja kirim. Kalau Anda sudah punya channel YouTube. Anda semuanya kan sudah canggih, hidup ini sudah syarat dengan teknologi seperti ini, tidak mungkin lah. Ibu yakin sudah punya channel YouTube Galuh. Nah, YouTuber Galuh. Nah, iya, YouTuber Galuh ya dah. Menyaingi Atta Halilintar Galuh kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Amin. Nah, jadi boleh nanti via YouTube Anda kirim linknya, atau Anda presentasi jangan melebihi 10 menit, jadi tidak susah masuknya atau mengirimnya di grup gitu. Ya, silakan yang lain, ada lagi yang ragu? Ya, tidak. Kosma mana Pak Kosma nih? Kalau Ading. Ada tak dia? Bu. Ada dia. Bu. Ini lemah Bu. Tidur.
Tadi malam disuruh buat linknya lama nian, lama ibu nunggu-nunggu ndak juga aduh. Baru belajar, Bu. Masa kali pula dari ibu bela tua bisa. Bahasa Inggris, Bu. Masa anak muda ndak bisa. Bisa banyak malas, Bu. Akhirnya ibu bikin dewek. Jangan tunggu-tunggu kemarin, Bu. Kalau tidak ada tidak ada masalah di minggu depan kita juga tetap pakai link ini kalau tidak ada kendala, kalau umpamanya tidak mesti diganti. Kalau ternyata kita tidak bisa e-learning, tapi kita usahakan e-learning aja. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita ini cuma 40 menit. Nanti mati dewek dia nih. Jatah kita Zoom tinggal 2 kali lagi, Bu ya. Ya, cuman ada tinggal 2 kali kesempatan untuk Zoom. Kalau seandainya tidak terlalu penting, jangan Zoom. Gitu pesannya begitu sih. Kalau Ibu kan menjalani apa kata lembaga baik, apa kata universitas kita jalankan. Kita ini kan pelayan masyarakat. Mahal datanya, Bu, kalau Zoom. Iya, biayanya mahal. Tapi kan Kota, Bu ya. Dari kasih kota gratis ya, Bu? Ada katanya, ya, ada. Tapi dipilih, Bu. Hah? Dapat galo? Enggak lah. Semua dapat kan, Bu? Dapat galo gitu. Alhamdulillah. Nah, kamu kan sekarang sudah enak, enggak ada lagi keluar rumah, enggak ada lagi biaya hidup ngekos gitu. Kos jalan, Bu. Kosan tetap bayar, Bu. Marah-marah kan. Bayar tempat barang. Jadi kan biaya kos itu gantikan ke kuota. Gitu kan? Enggak payah-payah lagi ke Mandalo, enggak pakai minyak motor lagi ke Mandalo. Panas-panas. Panas-panas. Enggak ada payah lagi, enggak ganti-ganti baju. Ibu yakin banyak enggak mandi tuh? Paling dia cuci muka weh. Paling cuci muka weh pakai jilbab. Nah, berarti betino lah. Baju, Bu. Bapak-bapak itu juga banyak yang enggak mandi tuh. Jadi biaya untuk cuci baju, biaya untuk beli baju yang elok tuh belikanlah ke kuota. Duduk manis di rumah. Gak dapat duit ongkos. Jajan. Ini tai kan bikin video dulu. Saya dapat ke kantin. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nanti seperti kebiasaan Ibu, jangan nanti ada masalah di belakang, tiada dusta di antara kita. Ya. Belum nak bertanya. Ya, tiada dusta di antara kita. Jangan ada sebuah kendala nanti bahwa Anda tidak membuat tugas, Anda tidak mengikuti sebuah prosedur karena ketidaktahuan atau kelalaian Anda untuk bertanya karena tidak paham. Oh iya, nanti akan Ibu share ke grup kontrak kuliah ya, minta tolong Kosma ditandatangani. Nanti kirim lagi ke Ibu, gitu ya. Di kontrak kuliah itu sudah Ibu buat bahwa persentasi kita pengambilan nilai untuk mata kuliah ini adalah 15% adalah partisipasi, kehadiran Anda gitu ya. Lalu 15%-nya adalah tugas makalah atau tugas mandiri yang akan dibagi setelah ini gitu ya, membuat makalah yang kelompok 1 sampai 13 itu. Lalu 35%-nya adalah diambil dari UTS yang akan kita sepakati nanti, apakah seperti Ibu bilang
yang jelas online gitu ya. Apakah Anda resensi buku, apakah cari jurnal, atau nanti ada beberapa hal yang Ibu buat yang pasti dikerjakan take home gitu ya. Lalu 35%-nya lagi adalah UAS. Jadi komplit 100%, 15, 35, 35, 100%. Nah, itulah presentasi pengambilan nilai Anda untuk mata kuliah ini. Ya. Paham? Paham kira-kira? Paham. Oke. Artinya hari ini Ibu sampaikan, jadi nanti jangan Anda bingung kenapa nilai kami sekian. Nah, nanti bisa Anda hitung dewek dari mana caranya. Maka kalau Anda hadir keseluruhan pertemuan yang kita lakukan, maka nilai Anda sudah maksimal, sudah kuotanya 15% dari nilai keseluruhan. Gitu. Ya. Kalau sekali saja Anda tidak mengikuti perkuliahan ini, berarti sudah berkurang itu. Tidak cukup presentasinya untuk Anda mendapat nilai yang maksimal, gitu ya. Oh iya, yang mata kuliah perbandingan pendidikan kemarin ada yang gagal enggak? Perasaan enggak ada? Ada, Bu. Enggak ada yang gagal kan? Ada. Salah, Bu. Yang CB enggak ada tuh, enggak salah tuh. Ada, Bu. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Kan tugasnya ujiannya juga cuman take home kok. Baik juga kan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup. Doni Bu. Mana Kosmanya? Enggak nampak-nampak Kosmanya apa hal? Apa, Bu? Iya, di sini. Tidur, Bu. Enggak ikut bergabung kah beliau tuh? Tidak, Bu. Lagi ngajak. Enggak Tidur, ikut Bu. dia. Tidur. Sinyalnya Bu, kena Bu. absensi yang Anda kirim, Anda list di grup itu, ketika pertemuan Zoom kita ini tutup, berarti absen tidak bisa lagi ya. Absen Ya, hanya Bu. sampai selama pertemuan Zoom ini. Berarti kalau Anda tidak melis nama, nanti akan Ibu cut setelah Zoom tutup, maka absen tidak bisa lagi, berarti Anda yang tidak ada namanya di list itu, berarti Anda dianggap tidak masuk. Gitu ya. Siap, Jadi Bu. kita adil gitu kan, tidak ada dusta di antara kita. Oke, ada lagi? Waktu kita hampir habis nih. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Hanya 25 orang yang masuk. Berarti ada beberapa orang yang tidak mengikuti. Zaki enggak Ada masuk, yang Zaki. izin Bu. Yang izin Zaki enggak ada? Enggak. Aman. Salah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Untuk pembagian kelompoknya gimana, Bu? Gimana? Tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pembagian kelompoknya, Bu. Nanti Ibu kirim di grup. Ya, nanti Ibu share di grup. Ya, Oke. habis ya. Habis ya? Oke ya. Kita tutup aja ya. Tidak ada lagi pertanyaan, kita Ya, Bu. tutup. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita sambung lagi, ibu lagi chat nanti di grup pembagian pembagian kelompok dan ya itu yang paling penting, pembagian kelompok pada hari ini. Ibu kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Lip ya. Berarti semuanya mati. 1, 2, 3.